Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di waktu maghrib yang penuh berkah ini, tema kita sebenarnya temanya dalam tanda kutip agak serem sedikit. Tatkala jantung berhenti mendadak, ya insyaallah. Memang harusnya ditambahkan sedikit beserta pencegahannya, biar nggak serem-serem amat judulnya gitu ya. Iya, kita bahas dari tinjauan syariat dan tinjauan medis, ya, bagaimana ternyata memang ada benang merah, ada kaitan yang benar-benar terjadi di saat ini seperti itu. Dan kita juga akan membahas secara medisnya, bagaimana kondisinya, serta yang paling penting, bagaimana kita bisa mencegahnya. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala jantung berhenti mendadak, ya. Mungkin kalau kita dapatkan, kita yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar judul seperti ini, ungkapan seperti ini adalah sakit jantung atau serangan jantung, atau kita sebut dalam istilah medis cardiac attack, mendadak seperti itu. Ya, jantung berhenti mendadak. Dan kalau kita bicara secara dunia medis, para jamaah sekalian, kasus kematian secara mendadak ini meningkat. Jadi kasus meninggal mendadak meningkat, ya. Dan salah satu penyumbang terbesar dalam kasus meninggal mendadak adalah kita sebut dengan penyakit kardiovaskuler. Ini salah satu penyumbang angka terbesar dari kasus kematian mendadak. Apa itu kardiovaskuler? Ya, kardio jantung, vaskuler pembuluh darah. Ya, dan dari dua jenis ini, penyakit yang paling banyak menyumbang kematian mendadak adalah serangan jantung dan serangan stroke. Dan dua-duanya termasuk penyakit kardiovaskuler. Dua-duanya meningkat. Ya, di zaman modern kita seperti ini, kasus mati mendadak meningkat. Ya, betapa banyak kita sedang ngobrol, tertawa, bercanda, atau bahkan masih komentar di grup WhatsApp. Pagi harinya, kemudian sore harinya kita dapat berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah wafat. Ya. Dan memang dunia modern ini kasus wafat mendadak meningkat. Ya. Dengan kemajuan teknologi, misalnya ya tabrakan, kecelakaan lalu lintas, ya ini wafat mendadak. Kemudian yang menyumbangkan juga wabah. Di akhir zaman makin wabah meningkat, ya, dengan berbagai macam sebab, salah satunya maksiat. Ya, kalau kita bicara medis, sebabnya mutasi genetik. Kemudian tadi udah ya, kecelakaan lalu lintas, termasuk tadi ya helikopter jatuh, pesawat, kapal, tabrakan, lalu lintas, jalan makin padat, Jakarta makin padat. Jakarta cuma dua kemungkinan, kalau nggak macet ya macet banget, itu aja. Cuma dua kemungkinan, makin macet, ya. Kemudian tadi sudah kemudian penyumbang kematian, wabah, bencana alam meningkat.
Ya, saudara kita di Turki wafat, di Indonesia ada macam-macam, dan sebabnya sama. Ya, sebabnya semakin dekat dengan akhir zaman, kemudian juga maksiat semakin banyak, terutama maksiat secara terang-terangan makin meningkat. Ya, kemudian juga termasuk dalam ilmu kedokteran, penyakit jantung dan stroke kardiovaskuler, yang sebabnya ini adalah pola hidup yang semakin tidak sehat, meningkat serangan jantung, ya. Dan ini yang paling banyak kita jumpai seperti itu. Ya, banyak kita dapat, saya punya teman, punya sahabat sedang beraktivitas, ada yang sedang main futsal, main bola. Ya, berapa minggu yang lalu ada teman sejawat kami, dokter, sedang main sepak bola, meninggal di lapangan, cardiac attack. Ya, cepat sekali ya, seperti itu. Dan benang merahnya apa, para jemaah sekalian rahmati Allah? Dia tentunya, nanti kita jangan khawatir, kita bicara bagaimana pencegahannya. Dan benang merahnya apa, para jemaah sekalian? Ternyata berita-berita berdasarkan studi epidemiologi, kemudian berdasarkan bisa dibilang survei, ya. Dan memang fakta kita lihat di zaman ini, ya, dari kecelakaan ini itu dan sebagainya, wabah, kasus kematian mendadak ternyata termasuk salah satu tanda akhir zaman, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min amaratis sa'ah ayyadhara mautul fujaah. Di antara tanda kiamat akan muncul mati mendadak. Akan muncul mati mendadak. Dan para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Ya, beliau bersabda ya, bahkan yang mati mendadak bukan manusianya, tapi termasuk hewan-hewan juga muncul mati mendadak. Nggak hanya manusia, hewan juga mati mendadak, ya. Baik itu karena wabah, karena penyakit ini, penyakit itu, dan sebagainya. Dalam hadis lain beliau bersabda, ya, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Ya, perhatikan 6 tanda kiamat yang beliau sebutkan. Ya, beliau sebutkan beberapa tanda, ya, yaitu salah satunya adalah tsumma mautan ya'khudhu fikum ka qusakhil ghanam. Kemudian penyakit wabah, penyakit kuas yang menyerang kambing sehingga mati mendadak. Ya, mati mendadak. Dan ini pun ternyata dibenarkan juga oleh beberapa teman-teman dari kedokteran hewan, ya, seperti yang pelihara ayam terutama. Kalau di Indonesia ini wabahnya ayam. Kalau beberapa tempat kambing, sapi, ya. Nah, nanti peternak ayam itu sangat rentan, ya, terutama bukan ayam kampung, ya. Peternak ayam sangat rentan ayamnya terkena wabah, makanya pasti divaksin. Coba tanya semuanya, ya. Semua peternak ayam skala besar pasti ayamnya divaksin. Kalau tidak, kalau kena wabah, satu kandang langsung meninggal. Entah itu 100.000, 5.000, meninggal semua dalam waktu yang sekejap. Ya, saya sudah tanya banyak sekali teman-teman yang ternak ayam skala besarnya, bukan ternak ayam pinggir depan rumah gitu. Ya, mereka pasti bilang kami vaksin semuanya. Karena kalau tidak, kena wabah langsung meninggal. Sekejap, semalam, 2 malam langsung meninggal semua, rugi besar. Ya, dan ini benar ternyata, ya. Ini benang merahnya. Ya, akan muncul penyakit mendadak, dan kita masuk tanda-tanda akhir zaman, dan fakta-fakta tadi ternyata semua mendukung ke arah sana. Ya, mendukung ke arah fakta menunjukkan di akhir zaman mati mendadak akan meningkat. Dan salah satunya kita bahas adalah terkait dengan jantung. Dengan jantung.
Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kalau kita bicara jantung dulu ya, insyaallah. Jantung ini ternyata adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Kita bicara jantung, salah satu tanda kebesaran Allah, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi, di muka bumi itu ada ayat, ada tanda kebesaran Allah. Lil muqinin, bagi mereka yang mau merenungkan. Bagi mereka yang mau merenungkan. Ya, jadi ayat disebutkan tanda kebesaran Allah. Allah sebutkan bumi dulu. Ya, bumi, karena di bumi kita tinggal, di bumi kita melihat, seperti itu. Disebutkan tanda kebesaran Allah dan disebutkan bagi yang muqinin, bagi yang mau merenungkan. Ya, karena kalau tidak merenungkan ya akan tertutup ya dari cahaya hidayah, tertutup oleh apa? Oleh syahwat, oleh ketamakan, dan oleh kesombongan. Tertutup, padahal terang menderang sebenarnya. Karena ada di bumi. Ya, ada di bumi tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Allah itu ada. Allah menciptakan, dan tidak mungkin semuanya kebetulan, nggak mungkin. Sebenarnya ada. Kan itu sebenarnya logika paling sederhana ya, kita supaya kembali ke agama dan berusaha kembali ke fitrah sebagai hamba, dan kita punya pencipta. Yang kita suatu saat kita akan kembali kepada pencipta kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di muka bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu melakukan penelitian yang mendalam. Sederhana saja, ini bumi seperti ini, nggak mungkin kebetulan dengan tanda-tandanya, ya berarti ada yang menciptakan. Berarti kita ada yang menciptakan, dan suatu saat ya kita akan kembali mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Di bumi ada tanda kebesaran Allah, banyak kalau kita bahasnya. Ini butuh pertemuan khusus, mungkin besok judulnya begitu aja ya. Tanda kebesaran Allah pada bumi dan tubuh manusia ya. Ini kita bahas jantung aja. Banyak. Dan kemudian Allah lanjutkan. Wa fi anfusikum. Kemudian pada tubuh kalian. Pada tubuh kita ini, nah makanya apalagi kalau kita sudah belajar ilmu kedokteran, lebih ajaib lagi. Di situ ada tanda kebesaran dalam tubuh kita. Kita mau bahasnya dari muka, bumi ini, pertama yang dari luar dulu nih. Dari luar, dari kepala, mata, tangan, yang luar-luar dulu nih. Ini semua ada tanda kebesaran Allah di situ. Ya. Dari kepala, ini contoh misalnya begitu kan, kita dari muka kita saja nih sudah ada tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, pada diri kalian. Dan tidak Allah dan semuanya nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin kebetulan. Semuanya diciptakan dengan dengan suatu hal yang yang benar-benar sudah sempurna gitu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Kami ciptakan manusia dengan benar-benar bentuk yang sempurna. Kita ambil contoh. Kita ambil misalnya dari wajah kita aja begitu ya. Allah ciptakan alis kita ini bukan nggak ada sebab ya, alis ya. Ini alis ini, kalau teman-teman mungkin ya, kalau melihat buat apa alis ya, mungkin kalau perempuan ngomongnya alis itu ya untuk penghias ya. Kalau alisnya bagus, melengkung, bagus ya, berarti cantik. Makanya dibuatlah alis melengkung. Kalau kurang melengkung gimana? Tinggal dicabut-cabut baru digaris. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang medis melihat kenapa ada alis, itu harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada alis, manusia keringetan, bakal sering kelilipan sama air, keringet sendiri. Kalau nggak ada alis. Kalau nggak ada alis, itu kalau orang medis lihatnya nggak situ berarti ya. Karena kalau kita nggak ada alis, ini keringat, ini lolos nih air nih. Air keringat kita lolos langsung kena mata. Ya kan? Jadi nggak sembarangan deh. Udah ada, udah diatur.
Ini baru ngomong mata doang nih. Terus kemudian kenapa demikian juga dibuat mata itu apa namanya bentuknya cekung nih, cekung lobang begini, dibuat cekung. Kenapa nggak seperti lalat matanya begitu ya, lolos gitu ya, cekung. Tapi manusia matanya masuk ke dalamnya. Dibuat anatominya kenapa? Karena memang untuk melindungi mata dari benturan. Maka udah diatur sama Allah ya. Dan yang menonjol adalah jidat. Jadi kalau kita kehantam terus gitu mata terlindungi. Mata. Jadi kalau kita kehantam gini terus gitu mata terlindungi. Karena ini organ lunak. Ya, kalau kita kena apa gitu mata nggak kena. Banyak. Ya. Banyak ini belum kita bicara yang bagian dalam lagi. Belum kita bicara mata ya, bagaimana prinsip air mata, ada air mata untuk melindungi, ya, kemudian ada kelopak mata, ya, belum lagi yang di dalam dan sebagainya. Ya, ternyata dari mata itu ada saluran menuju apa? Menuju mulut, ya, untuk menjaga apa namanya kelembaban dan sebagainya. Itu luar biasa kan, nggak mungkin kebetulan semuanya. Itu baru ngomong mata kita belum ini. Ya belum ngomong hidung, ya belum ngomong apa, belum mulut. Ya kira-kira kenapa nih mulut diciptakan di depan? Kira-kira jamaah kenapa mulut diciptakan di depan? Iya, biar nggak ngomongin di belakang, gitu kan? Itu seperti itu, supaya nggak ngomong di belakang. Jadi hikmah banyak. Ini baru ngomong satu kita ya, tanda kebesaran Allah. Dan itu tidak mungkin kebetulan semuanya. Nggak mungkin bagaimana yang sempurna ini. Kita belum bicara bagian dalam sel, cara kerja, apa itu kita temukan keajaiban luar biasa lagi. Nggak mungkin kebetulan seperti itu. Kan orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan, yang nggak percaya dengan pencipta, mereka punya Tuhan sebenarnya. Orang ateis itu mereka punya Tuhan. Tuhannya adalah kebetulan. Itu Tuhannya orang ateis. Ya, dan banyak sekali mereka, saya punya pembahasan tentang ateis, saya punya tulisan panjang lebar untuk dalam tanda kutip ya menyanggah pemikiran orang ateis yang mereka tuh mengklaim paling logis, paling lanu dan sebagainya. Saya punya tulisan ya, kapan-kapan boleh kita bahas nih. Ya, mereka yang paling logis, paling pintar dengan sampai pertanyaan-pertanyaan detail. Kenapa iblis diciptakan masuk neraka? Karena begini, saya punya jawaban semua itu dari jawaban para ulama. Ada mereka, dan Tuhannya mereka selalu kebetulan. Kenapa begini? Ya, kebetulan jadinya itu. Kenapa jari 5? Ya, kebetulan saat itu jadinya 5. Gitu ya. Seperti itu. Mereka punya Tuhan kok orang ateis itu. Kebetulan. Wa fi anfusihum, dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada tanda kebesaran Allah. Ya, dan salah satunya ini jantung. Kita bahas jantung sesuai tema. Dan Allah tambahkan ketika Allah menyebutkan wa fi anfusikum, Allah tambahkan afala tubsirun. Apakah kalian nggak ngelihat? Apakah kalian tidak memperhatikan? Atau bahasa enaknya itu ya, masa nggak ngelihat? Nah gitu ya maksudnya. Tanda kebesaran Allah ada pada tubuh kalian. Masa nggak ngelihat? Nah gitu, maksudnya begitu loh. Kan kita ngelihat tubuh kita tiap hari, kita berkaca, kita apa? Masa nggak ngelihat? Afala tubsirun. Sebenarnya untuk menggugah kita kembali kepada agama, kembali kepada aturan Allah, kembali kepada syariat, ya, kembali kepada petunjuk agama yang Allah buat. Tentunya yang buat lebih paham bagaimana supaya selamat, bahagia. Sebenarnya tidak perlu perenungan yang mendalam maksud ayat ini. Cukup kalian lihat pada tubuh kalian sendiri. Ya, logika simpelnya gampang. Tubuh ini yang sempurna ini nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang menciptakan. Ya, berarti saya ini diciptakan hamba dan ada Allah yang menciptakan. Kalau Allah menciptakan saya, berarti saya milik Allah. Saya harus patuh dengan yang menciptakan. Dan saya akan
kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah kalian melainkan akan diajak bicara di sidang oleh Robnya, dan tidak ada di antara kalian turjuman, penerjemah. Ya. Jadi tubuh kita itu ada tanda kebesaran Allah, salah satunya adalah jantung. Kalau kita berbicara tentang jantung, ini adalah organ yang paling ajaib, salah satu organ. Kenapa? Karena jantung bekerja sebelum lahir. Jantung sudah bekerja sebelum lahir. Bahkan sebelum ruh ditiup. Sebelum ruh ditiup, jantung sudah mulai bekerja. Sudah mulai. Dalam ilmu embriologi, ya, itu sudah mulai terbentuk organ dan sebagainya, dan tentunya yang paling vital dibentuk lebih dulu, yaitu cikal bakal jantung. Udah terbentuk di awal-awal. Trimester awal. Dalam kedokteran 3 bulan awal sudah bentuk. Sudah terbentuk. Cikal bakal jantung yang paling vital. Sedangkan ruh ditiup 120 hari. Atau 4 bulan. Innakum la yujma'una fi butuni ummahatikum. Ya. Arba'ina yauman nutfatan. Thumma yakunu misla dhalika alaqatan. Thumma yakunu misla dhalika nutfatan. Thumma yakunu misla dhalika alaqah. Thumma yakunu misla dhalika mudghatan. Thumma yunfahu fihi ruh. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya dalam tubuh, dalam perut ibu kalian, dalam rahim 40 hari nutfah, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, baru ditiup ruh. 40, 80, 120 hari. Sudah bekerja jantung. Dan organ jantung salah satu organ yang terus bekerja. Sejak aktif, terus berdetak, tidak pernah berhenti sepanjang hidup kita. Sampai dengan wafat. Bahkan, setelah seseorang telah meninggal dan wafat, jantung masih berdetak. Masih ada sisa detakannya. Masih sisa ada, detak-detaknya masih ada, walaupun mulai melemah. Itu luar biasanya jantung. Ya. Otak berbeda dengan organ yang lain. Organ yang lain beda ya. Ada sempat istirahat, otak istirahat ketika tidur. Atau minimal ya mengurangi lah ya. Atau dibilang hibernate. Paru-paru kita bisa berhentikan sebentar. Tahan napas. Berhenti. Ya. Organ-organ yang lain bisa berhenti sebentar. Berhenti yang lain sebentar. Ya. Sedangkan jantung tidak. Bekerja terus, berdetak terus. Oleh karena itu jantung punya keistimewaan. Dan ada benangnya, ada benang merah kaitannya dengan syariat lagi. Dan ini juga disebutkan dalam hadis tentang jantung, yaitu hadis Arba'in dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah punyanya punyanya Imam Nawawi. Ya, hadisnya mungkin kita sudah hafal semua, ala inna fil jasadi mudghatan
idza salahat ya salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di fil jasad, di jasad kita ada mudghah, ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini bagus, maka seluruh tubuh bagus. Apabila segumpal daging ini rusak, seluruh tubuh rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kolbun. Para jamaah, kolbun di sini artinya jantung atau hati. Ya, artinya jantung atau hati nih. Ala wahiyal qalb. Jantung atau hati artinya. Ya, jantung atau hati. Ya, kadang-kadang kita baca terjemahnya dulu apa? Ya, kita pernah baca, saya pernah baca terjemah hadisnya hati. Hati. Tapi pendapat terkuat yang saya pegang, hadis ini sedang membicarakan tentang jantung. Hadis ini sedang membicarakan apa? Jantung. Mengapa demikian? Ada beberapa bukti. Yang pertama, memang secara bahasa Arab, ya ini kita berusaha ini ya, kita bahas ilmiah ya. Memang secara bahasa Arab, kolbun itu artinya dua dalam bahasa Arab. Kolbun yang pertama itu artinya jantung, konkret. Kolbun. Ya. Makanya bahasa Arabnya penyakit jantung tuh maradul qalb, atau dokter spesialis jantung, tabib mutakhassis, tabib mukhtas limaradil qulub. Terjemahnya. Dokter spesialis penyakit jantung. Qulub. Jadi secara bahasa Arab, kolbun itu bisa artinya jantung. Kemudian secara bahasa Arab, kolbun juga bisa berarti hati secara abstrak. Hati secara abstrak. Hati secara abstrak, maksudnya hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati atau jantung? Ya. Iya, dengan hati yang selamat. Dalam ayat yang lain disebut juga biqalbin munib, dengan hati yang kembali. Sehingga dalam bahasa Arab, kolbun dua artinya. Dari kita sebutkan dalilnya tadi. Jantung konkret, hati abstrak. Nah, dalam hadis ini yang mana kira-kira? Dalam hadis ini, ya jantung. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena konteks ayat ngomongnya yang konkret. Maaf. Konteks hadis sedang ngomong yang konkret. Kenapa? Di muqaddimah hadis mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ada mudghah, segumpal daging. Ini ngomong ini sedang bicara abstrak atau konkret? Konkret. Ya, berarti muqaddimah hadisnya saja mengatakan tentang suatu hal yang konkret. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal daging. Dan benar, ya, daging itu dalam bahasa Arab maksudnya kumpulan otot. Dan ternyata jantung pun otot. Ya, bahkan dulu pelajaran dasar kita kan otot lurik, otot polos, otot jantung. Iya kan? Itu ya, pelajaran IPA dulu ya. Ingat nggak bolos apa enggak ya? Insyaallah ya. Enggak insyaallah ya. Tuh, seperti itu. Ya. Oke. Alasan pertama. Jadi hadisnya pun sedang ngomong tentang apa? Tentang jantung. Kemudian alasan kedua, fakta membenarkan. Karena lanjutan ayat, lanjutan hadisnya, kalau segumpal daging ini bagus seluruh tubuh. Kalau segumpal daging ini rusak seluruh tubuh. Dan ini sangat cocok dengan sifatnya jantung. Makanya sebelum ada penelitian tentang ilmu kedokteran dan embriologi dan sebagainya, ini sudah
Dijelaskan dalam hadis ini 14 abad yang lalu. Karena ini sifatnya jantung. Mengapa demikian para jamaah sekalian? Karena jantung ini tidak boleh rusak sedikit. Kalau jantung rusak, rusak seluruh tubuh. Kenapa? Karena jantung yang memberikan energi darah ke seluruh tubuh. Kalau rusak, rusaknya rusak semuanya. Bahkan jantung itu kalau rusak sedikit bahaya nih, seluruh tubuh bahaya. Bocor dikit bahaya. Klepnya terganggu bahaya. Biliknya atau serambinya, jantung itu rusak bahaya. Bahaya. Beda misalnya contoh dengan kepala. Ya, kepala mungkin stroke bagian kanan, mungkin ya hemiparesis ya, atau lumpuhnya sebelah kiri doang, yang kanan masih bisa. Ada orang kepala rusak sebagian ya, mungkin tergantung rusaknya di mana, bagian lobus yang mana. Yang itu aja yang rusak. Paru-paru ya, sebelahnya rusak, sebelahnya masih bisa berfungsi. Ya, satunya bolong, atasnya bolong, bawahnya masih bisa. Ginjal juga begitu. Bahkan ginjal ini kalau hilang sebelah masih bisa hidup. Makanya banyak yang jual ginjal supaya dapat iPhone terbaru. Enggak ya. Masih bisa ini, ginjal sebelah rusak, masih bisa lagi. Ya, apalagi hepar itu liver ya. Liver juga sama rusak, so, ada dua lobus, satu rusak, satu berfungsi. Satunya begini, yang lain masih berfungsi. Dan paling rusak ya terkait dengan organ yang butuh hepar saja dan sebagainya. Tapi kalau jantung rusak sedikit seluruh tubuh. Dan ternyata sesuai dengan hadis ini. Ya, sesuai dengan hadis ini. Ini istimewanya jantung. Makanya tadi afala tubsirun ya. Jadi kedokteran menjelaskan, hadis pun menjelaskan seperti itu. Menjelaskan. Ya, bahkan lagi nih, Masya Allah. Ada pembahasan yang dibahas oleh ulama sejak dulu kala. Dan ada dalam kitab-kitab tafsir, karena ini membahas ayat. Kitab-kitab tafsir klasik, ya, ratusan tahun yang lalu, 1000 tahun sekian itu sudah bahas. Para ulama sudah membahas apakah pusat berpikir itu jantung atau otak. Selama ini kalau kita ketahui pusat berpikir di mana nih para jemaah? Pusat berpikir di mana? Iya, sepakat semuanya jawabnya apa? Otak. Tapi para ulama sejak dulu sudah membahas. Karena ini tafsir ayat. Udah mungkin ya berapa belas abad yang lalu. Apakah pusat berpikir itu jantung atau otak? Dan ini kita bisa dapatkan dalam tafsir para ulama dalam ayat yang berbunyi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Kalau kita baca tafsir ulama ayat ini nanti dijelasin di situ. Apakah pusat berpikir otak atau jantung? Loh, bagaimana ini penjelasannya nih? Dari mana ulama punya pembahasan seperti itu? Jawabannya adalah dari ayat tadi. Para ulama yang mengatakan jantung sebagai pusat berpikir berdalil dengan ayat tadi. Karena ayat tadi menyebutkan organ plus fungsinya. Jadi ayat tadi menyebutkan organ plus apa? Fungsinya. Lahum qulubun, mereka punya qulub. Qulubun jamak dari qalbun. Sebagian kita menafsirkan hati konkret. Tapi ingat, qalbun juga bisa punya artinya secara abstrak, hati ya. Tapi ingat, qalbun juga bisa juga secara bahasa artinya apa? Jantung. Tergantung konteks kalimat gitu kan ya.
La yafqahuna biha. Fungsinya apa? Berpikir, yafqahun. Kemudian Allah sebutkan selanjutnya, organ plus fungsinya. Lahum a'yunun, punya mata. Fungsinya apa? Melihat. La yubsiruna biha. Allah sebutkan organ lagi lanjutan. Lahum adhanun, punya telinga. Fungsinya apa? La yasma'una biha. Fungsinya apa? Mendengar. Jadi Allah sebutkan organ plus apa? Organ plus fungsi. Telinga mendengar, mata melihat. Nah, sekarang ini hati atau jantung. Nah, para ulama mengatakan ya, ini Allah sebutkan organ plus fungsinya. Kalau sudah nyebut organ yang konkret, ya udah konkret aja kan begitu ya. Konkret aja. Jadi jantung itu pusat berpikir. Masih belum terima kayaknya nih jemaahnya. Masih belum terima ya. Masih ada penjelasan tambahan nih, tenang dulu ya. Kok bisa ya? Masih ada lagi penjelasannya di tafsir itu. Nanti baca aja tuh tafsirnya. Ayat ini. Masih ada penjelasan lagi. Dan dibahas ulama. Lalu bagaimana dengan otak? Ini dibahas juga. Para ulama juga paham, otak juga mikir gitu loh. Dibahas. Lalu bagaimana dengan otak begitu? Para ulama jelaskan memang benar otak itu tempat untuk menyimpan data plus mengolahnya. Jadi ulama pun tahu otak tuh tempat ini, tempat memori ya. Karena orang dipukul tong gitu. Langsung apa ya, goyang-goyang dulu ya. Atau lupa. Atau orang stroke bagian frontalis depan bisa lupa. Ulama bilang memang otak tempat memori, tempat nyimpan. Jadi memori plus ngolah data. Tetapi yang enternya apa? Yang enternya adalah jantung. Yang enternya jantung. Jadi begitu ada data diolah oleh otak, memorinya dihadirkan kembali. Oh ini. Kemudian nanti yang enter tuh jantung. Kita sholat dulu ya. Ya nanti kita lanjutkan jamaah tentang ini ya. Jantung atau otak. Kita lihat nanti mana yang benar dan kaitannya dengan dunia medis. Ya kita sholat Isya dulu, saya tutup mungkin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.